Wah, udah tuh. Baik, sudah direkam. Bisa dimulai ya. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, kita akan melakukan pembukaan dulu. Selamat pagi pada Bapak Dewan Penguji dan Saudara Alif. Hari ini kita akan menjalankan sidang proposal skripsi untuk Saudara Alif. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi. Struktur Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini, yaitu saya sebagai dosen pembimbing 1 dan Bapak Adi Saputra, ST, MIFKOM, Tech Management sebagai pembimbing kedua. Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji 1, yaitu Bapak Silverster Diatani Permana, STMTI, CDS Cipro, dan Bapak Insinyur Yada Arabullah, MKOM ASEAN Eng. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai sidang ini, silakan Saudara Alif berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan Saudara Alif. Baik, jika sudah, silakan kita lanjutkan ke dalam proses tanya jawab. Oke, waktu yang diberikan sekitar 15 sampai 20 menit. Oke, sudah siap Alif? Siap, Pak. Baik, silakan dilanjutkan Alif. Silakan dimulai. Bisa dipresentasikan ya, Mas Ya, Alif. silakan dipresentasikan proposalnya. Oh, di share screen ya, Pak? Iya, di share screen. Oke, bentar, Pak. Screen. Ya, sudah, Pak. Mungkin PPT-nya kali ya, Mas Alif ya. Oh, PowerPoint-nya, Pak. Oh, sebentar. PowerPoint-nya. Maaf, Pak, ini PowerPoint-nya ada di laptop saya satu lagi. Saya pindahin dulu ya, Pak.
Udah terlihat belum, Pak? Belum ada. Belum ada. Nah, sekarang gimana, Pak? Apa udah terlihat, Pak? Dibuat full screen aja. Dibuat full screen. Nah, sudah full ya, Pak? Oke, sudah. Ini saya presentasiin lagi atau bagaimana, Pak? Ya, dipresentasikan saja Mas Alif ya. Oh ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif dari program studi Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa 19107019. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Simulasi Learning Automata Based ODV pada Komunikasi Vehicle to Vehicle di Jaringan VANET. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Nah, di latar belakang ini bentar Pak. Maaf Pak, agak lama. Untuk vehicle to vehicle adalah teknologi nirkabel yang berasal dari Mobile Ad Hoc Network VANET dan saat ini sedang dikembangkan sebagai bagian dari Intelligent Transportation System untuk membantu meningkatkan efisien dan keselamatan berkendara. Teknologi VANET dapat menjadi solusi potensial untuk mengatasi masalah seperti kemacetan lalu lintas, mengidentifikasi rute yang lebih pendek, dan menghindari kecelakaan melalui sistem jaringan pada jaringan VANET, memungkinkan kendaraan untuk berkomunikasi satu sama lain. Jaringan VANET telah menarik minat signifikan dari para peneliti, industri, dan pemerintahan dikarenakan penerapannya yang penting untuk meningkatkan sasaran keselamatan kendaraan di generasi mendatang. Protokol routing adalah salah satu komponen yang paling penting dalam jaringan VANET untuk memastikan pengiriman data yang efektif dan efisien antar kendaraan dan infrastruktur jalan. Dan namun protokol ODV ini memiliki kelemahan dan menyelesaikan masalah mobilitas kelemahan dalam menyelesaikan masalah mobilitas kendaraan di VANET, yaitu pergerakan kendaraan yang cepat dan dinamis pada komunikasi vehicle to vehicle di jaringan VANET, sehingga dapat mempengaruhi kinerja protokol ODV saat mentransmisikan paket data antar kendaraan. Kegagalan link dapat terjadi saat kendaraan bergerak dengan kecepatan yang berbeda, Pak, yang mengakibatkan perbedaan nilai delay yang dihasilkan oleh protokol routing ODV.
Nah, oleh sebab itu dalam pengembangan ini protokol ODV yang diusulkan adalah ODVLA yang mengintegrasikan metode pembelajaran mesin untuk meningkatkan kinerja protokol routing. Untuk harapan dari modifikasi protokol ODV ini menggunakan learning automata dapat diharapkan dapat lebih efektif dan optimal dalam komunikasi antar jaringan pada kendaraan di jaringan VANET. Kemudian masuk ke slide berikutnya, itu rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini adalah bagaimana memodifikasi protokol ODV sehingga dapat menyelesaikan masalah mobilitas kendaraan di VANET. Kemudian tujuan dari masalah yaitu memodifikasi protokol ODV dengan learning automata untuk mengatasi masalah mobilitas kendaraan di VANET. Dan batasan masalah yaitu terdapat 3 poin, yaitu poin pertama, uji coba menggunakan software Network Simulation 3 dengan versi 3.35. Kemudian pembuatan skenario uji coba menggunakan Simulation of Urban atau disingkat SUMO. Kemudian yang terakhir, matriks yang digunakan yaitu packet delivery ratio, end-to-end delay, routing overhead, dan throughput. Kemudian untuk manfaat dari penelitian ini, nanti hasil dari analisis dapat membantu meningkatkan kinerja jaringan di komunikasi vehicle-to-vehicle di jaringan VANET. Kemudian slide berikutnya itu tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian saya dan penelitian terdahulu. Untuk persamaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti kinerja dari membandingkan kinerja protokol ODV dengan protokol lainnya. Dan untuk perbedaannya di sini dari penelitian ini yaitu lebih berfokus pada pengoptimalisasi protokol ODV dengan mengintegrasikan learning automata pada protokol ODV. Kemudian masuk ke slide metodologi. Nah, di dalam slide metodologi ini ada beberapa poin perancangan yaitu. Mas Alif, suaranya kecil, Mas Alif. Oh ya, Pak. Baik. Halo, tes. Sudah terdengar, Pak? Untuk rancangan simulasi dari pembuatan LODV ini seperti gambar di PPT, yaitu terdapat 2 poin. Nah, poin pembuatan alurnya itu poin rancangannya itu ada 2, yaitu pembuatan peta grid. Nah, dengan membuat sebelum membuat memodifikasi learning automata pada ODV, dilakukan perancangan peta dengan SUMO, di mana nanti dilakukan beberapa tahapan yaitu dengan dengan pembuatan peta dengan konfigurasi tersebut menggunakan tools NetGenerate yang menghasilkan map dalam bentuk grid yang dapat dilengkapi dengan traffic light dalam persimpangan. Kemudian pada penelitian ini kecepatan node atau kendaraan yang digunakan maksimal yaitu 20 milisecond. Hasil peta tadi digunakan untuk titik awal dan tujuan secara acak pada peta dengan modul random trip. Kemudian secara standar random trip akan mendeploy node ke N pada detik ke N, yang berakibat pada simulasi yang kita lakukan jika waktu simulasi yang kita lakukan kurang dari N. Atau dengan kata lain terdapat node yang tidak bergerak semua node didefinisikan dari awal ke detik ke 0. Hasil modifikasi tersebut akan digunakan oleh router untuk memberikan route masing-masing node ke 2 file baik peta grid dan pergerakan disimulasikan menjadi satu kesatuan dalam konfigurasi simulasi, dan dengan menggunakan tool SUMO dan modul trace export menghasilkan skenario yang dapat digunakan pada NS3.
selanjutnya masuk ke pembahasan modifikasi ODV. Nah, di pembahasan modifikasi ODV ini dilakukan yang pertama-tama melakukan perubahan struktur paket hello dengan memasukkan beberapa atribut, dengan menambahkan beberapa atribut yaitu diantaranya mSpeed dan lain-lain ke dalam file audv-packet.h pada kelas rrp header. Kemudian dilakukan pemanggilan atribut yang sebelumnya sudah ditambahkan ke dalam file audv-packet.cc, lalu dilakukan pembuatan paket root berdasarkan variabel sebelumnya ke dalam file audv-routing protocol.h. Selanjutnya dilakukan penambahan atribut speed, acceleration, direction ke pengiriman paket hello. Setelah itu yang kedua, merubah proses pengiriman paket hello dengan mengupdate routing table pada file audvr table.h, kemudian memanggil fungsi send hello yang berisikan bobot paket root yang dikirimkan sebagai hello message ke dalam file audv routing protocol.cc. Dan yang ketiga, dilakukan proses penanganan paket hello dengan menambahkan atribut mSpeed, macceleration, mx, my ke dalam file audv-rtable.h. Kemudian menyimpan hello message pada atribut map 4 address entry ke dalam fungsi proses hello yang berada di file audv-routing protocol.cc. Kemudian yang terakhir, dilakukan reward dan konsekuensi dari algoritma learning automata dengan memperbarui nilai bobot not selection menyatakan state terpilih atau tidak terpilih. Kemudian jika sudah dilakukan pembuatan peta grid dan modifikasi ODV dengan mengintegrasikan LAUDV, digabungkan ke dalam aplikasi simulation NS3 33.5 yang kemudian akan dilakukan simulasi dan akan menghasilkan sebuah analisis yang berisikan yaitu matrix end-to-end delay, paket delivery rate, terus throughput dan routing overhead. Baik, cukup sekian, terima kasih. Apabila ada kritik atau masukan bisa dilakukan oleh dosen penguji. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Saudara Alif. Terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang telah disampaikan oleh dosen. Setelah ini kita akan melakukan tahapan tanya jawab. Nah, kepada Dewan Penguji, saya persilakan untuk bertanya, dimulai dari Dewan atau dosen penguji pertama, yaitu Bapak Silverstar Diat Andi Permadi. Dan waktu saya persilakan untuk Pak Silverstar. Baik, terima kasih pada Bapak Ketut Bayu Gabintoro sebagai dosen bimbing pertama dan dosen bimbing kedua Bapak Ade Saputra. Di sini kita akan melihat masukan gitu ya dari untuk Saudara Alif gitu ya. Baik, perkenalkan saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat ya. Baik. Judulnya ini simulasi learning automata based ODV pada komunikasi vehicle to vehicle di jaringan VANET. Pertanyaan yang pertama itu pertanyaan yang basic dulu. Sebenarnya Anda buat apa sih? Buat ini, Pak, mengoptimalisasi protokol sebelumnya, itu protokol ODV, Pak. Jadi dari protokol sebelumnya itu terdapat kelemahan di mana dari hasil matrix end-to-end delay-nya itu masih terdapat perbedaan nilai
nilai hasil dari end-to-end delay itu, Pak. Jadi dengan kecepatan node yang berbeda itu menghasilkan nilai end-to-end delay yang kurang baik, Pak. No, no, no. Maksudnya sebenarnya itu Anda buat apa sih? Maksudnya ya, Anda bisa jelaskan nggak secara basicnya ini itu sebenarnya buat apa kayak gitu itu? Secara basicnya saja dulu. Saya tahu untuk hal itu, tapi mohon secara basicnya misalnya, Pak, untuk kecanggihan teknologi sekarang nantinya mobil itu akan dibekali oleh chip misalnya gitu ya, yang nantinya bisa berkomunikasi secara langsung antara mobil satu dengan lainnya. Nah kayak gitu itu, bagaimana? Ya, Pak, izin menjawab, Pak. Iya silakan. Jadi tadi pertanyaannya, maaf Pak, gimana Pak? Coba saya mau minta Anda untuk menjelaskan secara basicnya saja. Tadi kan kamu bilangnya kan ini menggunakan dan sebagainya itu kan advance banget gitu loh ya. Kalau misalnya Ya, saya sebagai masyarakat awam memahami penelitian Anda. Nah, Anda bisa nggak membumikan apa sih yang Anda lakukan dalam penelitian Anda ini? Artinya bahasa simpelnya bagaimana? Bahasa Jepangnya deh, jelas dan gampang. Gimana deh? bahasa simpelnya sih ini apa? Jadi kan nanti kan untuk dari penelitian sebelumnya itu kan mengatakan bahwa penerapan untuk protokol vehicle to vehicle ini di masa yang akan datang itu akan sangat 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 sangat-sangat berguna Pak untuk menanggulangi terjadinya kecelakaan pada kecelakaan di lalu lintas Pak, seperti itu. Berarti nanti penelitian Anda itu sebagai bekal ada teknologi yang bisa mengkoneksikan atau berkomunikasi antara mobil dengan mobil lainnya seperti itu ya. Iya betul Pak. Nah, itu loh. Jadi hal tersebut sebenarnya itu perlu Anda pahami ya. Perlu Anda pahami itu untuk apa namanya? Kamu tulis di sini. Nah, nih pendekatan yang persuasif dari penelitian tersebut. Jadi di latar belakang masalah Anda gitu ya. Saya belum melihat tuh hal yang kayak seperti itu gitu ya. Sebenarnya dari basicnya adalah mau ngomong apa sih kayak gitu ya. Kalau kita lihat di sini, teknologi Vanet dapat menjadi solusi potensial untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas, mengidentifikasi rute yang lebih pendek, dan menghindari kecelakaan melalui sistem peringatan. Seperti itu kan ya? Anda ingin menggunakan teknologi itu untuk setiap mobil gitu kan ya, setiap kendaraan seperti itu ya. Betul Mas? Iya betul Pak. Nah, tadi yang Anda jelaskan itu perlu ada yang namanya intronya dulu kayak gitu itu. Misalnya di kemudian hari yang namanya mobil itu akan tersemat suatu device, suatu teknologi untuk apa seperti itu. Jadi nggak langsung, hah ngomongnya ini apa kayak gitu itu. Vanet, Vanet itu apa ya? Kayak gitu. ITS itu apa? Nah itu harus ada kayak semacam intronya. Lebih baiknya seperti itu. Itu kalau misalnya di dalam skripsi ya. Kalau di dalam jurnal nanti beda lagi. Nah berikutnya saya melihat di sini bagaimana memodifikasi protokol AODV sehingga dapat menyelesaikan masalah mobilitas kendaraan di Vanet. Sekarang saya mau tanya, masalah mobilitas kendaraan itu apa, Mas? Gimana Pak? Apa itu masalah mobilitas kendaraan? Oh, mobilitas antar kendaraan itu
Jadi kan setiap kendaraan itu kan bergerak dengan kecepatan yang berbeda tuh Pak. Nah, jadi masalahnya itu dengan perbedaan kecepatan kendaraan itu mengakibatkan komunikasi antar kendaraan tuh kurang stabil di protokol ODV, diantaranya itu hasil dari matriks end-to-end delay tadi Pak. Oke. Kendaraan itu mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Iya. Karena dia mempunyai kecepatan yang berbeda-beda, berarti ada apa? Masalahnya di mana? Masalahnya di itunya Pak, dari kecepatan itu kan jadi kan dari antar kendaraan itu kan itu berkomunikasi Pak. Nah itu kan jadi jarak antar kendaraan itu kan jarak dan kecepatan kendaraan itu kan berbeda Pak. Jadi ketika komunikasi berlangsung dan kecepatannya itu berbeda, dia koneksi informasi yang didapatkan oleh kendaraan yang diberikan informasi dari kendaraan sumber kurang stabil Pak gitu. Berarti masalahnya kestabilan komunikasi. Iya Pak. Kestabilan komunikasi di kendaraan gitu ya. Ini maksudnya kendaraan masa depan gitu kan ya? Iya betul Pak. Yang menggunakan VANET gitu. Iya. Oke, berarti masalah mobilitas tadi, kalau saya sebagai seorang penguji melihat seperti ini, mobilitas kendaraan, maksudnya mobilnya nggak bisa jalan, seperti itu, atau ini apa gitu. Jadi dalam perumusan masalah Anda masih banyak menimbulkan persepsi yang ganda. Gitu. Lanjut untuk batasan masalah gitu ya. Nah, dalam batasan masalah Anda menggunakan uji coba pakai simulator ya, lalu skenarionya gitu kan. Tetapi Anda belum memberikan ya batasan masalah itu berapa banyak mobil yang berkomunikasi. Jadi kan Anda mengatakan komunikasi antara mobil satu dengan mobil lainnya pakai kecepatan yang berbeda, ada kesenjangan, ada masalah komunikasi di situ. Jadi harusnya kita harus tahu masalahnya adalah kita pakai berapa mobil. Terus kan kalau misalnya kita lihat kendaraan kayak jalan tol itu mempunyai 4 sub, 3 sub atau bahkan 2 sub gitu ya. 2 sub itu maksudnya 1 sub untuk yang laju lurus, satunya untuk jalur darurat. Apakah itu akan mempengaruhi gitu kan? Itu juga menjadi batasan masalah juga. Gitu ya. Ukuran jalannya gitu. Berbentuk apa? Nanti kalau misalnya Anda juga apakah menjadi batasan masalah ini hanya untuk jalan yang lurus? Bagaimana kalau Anda berkomunikasi di jalan tol tapi yang layang dan berputar itu, atau katakanlah simpang susun Semanggi gitu ya, misalnya simpang susun Semanggi, di sana ada 8 jalur ya, paling enggak sana dan ada 2 jalur tol. Nah kayak gitu apakah ada menjadi batasan, apakah seluruhnya itu bisa diterapkan seperti itu atau tidak? Kalau misalnya tidak bisa diterapkan seluruh jalan, jadikan itu suatu batasan masalah. Karena apa? Komunikasi di sini itu juga perlu kita sadari bahwa komunikasi itu nggak cuma satu arah saja ke mobil, tapi 2 arah dan itu menyebar ke seluruh area di mobil tersebut gitu kan. Nah, yang menentukan ini depan, belakang, maju, kiri gitu. Jangan-jangan Anda komunikasi, gue mau ke sana gitu ya, tapi arahnya berbeda, ditumbuhkan yang berbeda. Kan nggak masalah. Nah, seperti itu. Nah, itu yang harus dilihat lagi gitu ya. Terus berikutnya manfaat penelitian, hasil dari analisis atau hasil dari penelitian ini dapat membantu menganalisis gitu ya.
Bukan ini manfaat penelitian, manfaat dari analisis atau manfaat dari penelitian ini. Ya, gitu ya. Lalu untuk sistematika penulisan ini wajib sampai daftar pustaka gitu ya. Bukan hanya Anda ini sampai bab 3 saja, tapi harus mulai bab 4, bab 5 lalu daftar pustakanya. Lalu tinjauan pustaka. Nah, saya melihat tabel 2.1 di sini. Tabel 2.1 di sini Anda sudah bagus untuk memberikan 13 daftar pustaka gitu ya. Tetapi saya melihat ada perbedaan bersama kritik dan pengembangan ide ini itu tidak ada di narasinya itu. Sebaiknya dia ada di narasi di sini dan disimpulkan ke dalam tabel tersebut. Gitu. Jadi di sini ada kelemahan yang disinggung sedikit, kelebihan, kritik, dan pengembangan ide. Jadi disimpulkan di belakang tadi seperti itu. Ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Nah, lanjut ya. Terus nah kayak gini nanti mungkin Pak Yada mungkin lebih ke ini ya, tabel bukan table gitu ya. Lalu nama-nama yang masih kapital kayak gini tolong dibuat tidak kapital gitu ya. Itu sudah merapikan saja sih. Oke. Ya kayak ini nomor juga NO itu ya NO-nya non kapital. Lalu metodologi penelitian atau metodologi ya. Metodologi karena ini berbeda nih, metodologi penelitian atau metodologi. Nah, kalau misalnya kayak gitu mengundang saya untuk bertanya, apa bedanya metode dan metodologi? Bedanya metodologi itu apa ya, alur dari alur Pak, alur dari perancangannya Pak. Nah, kalau metodenya itu bukan isi sih, kayak resep dari alur Ya. metodologinya Pak. Oke, kalau Anda mengatakan metodologi adalah alurnya di mana? Alurnya ini. Alur iya Pak, alur perancangan. Ini alur simulasi penelitian. Nah, kalau kita lihat dari alurnya ini, lalu pindah skrip gitu ya, skenario lalu lintas dari sini membuat ini dan menjadikan seperti ini. Itu kan sebagian dari apa yang Anda kamu kerjakan. Tapi di dalam metodologi penelitian harusnya, ini saran saya ya, ditambahkan kayak pertama kali itu mau ngapain sih gitu. Lalu yang kedua, ketiga, sampai Anda bisa menganalisis hasilnya seperti apa, seperti itu. Kalau ini kan bagian dari apa yang kamu akan kemukakan, akan penelitian ini iya. Tetapi sebelum rancangan simulasi ada apa sih? Lalu merancang apa sih? Lalu ngapain sih? Seperti itu. Ya. Lalu berikutnya kalau saya lihat di sini ada beberapa ini ya. Ini saya sudah melihat beberapa caranya untuk memprediksi untuk ini. Oke. Lalu nah di sini ada saya melihat kok ini beda ya kayak gitu itu. Jadi tabel ini kok nggak nyambung ke sini gitu ya. Oke. Salah ya Mas ya berarti ya Mas ya? Benar. Itu yang halaman berapa ya Pak? Halaman berapa ini? 45. Kalau 46-nya di bawah berarti 45. Jadi tunjukkan tabel itu. Ini 3.5 ya. Tabel 3.5 ya. Nah, di bawahnya ini juga ada tabel 3.5 di bawah ini. Loh. Tabel 3.5. Jadi saya lihat jadi gitu kok bener ya? Apakah benar ini 3.2
atau 3.5 harusnya gitu, yang di halaman 45 tadi. Sorry. Di halaman 45 tadi ini 3.2 atau 3.5. Di sini 3.5. Oke. Kalau 3.5 di bawah ini kok ada 3.5 lagi seperti itu. Kayaknya saya lupa update itunya, Pak. Ya, betul. Update tabelnya. Oke ya. Nah, di sini juga repeat hidden row, mungkin di repeat aja. Terus, nah, sampai di sini ngapain? Nah, ini permasalahannya. Anda setelah melakukan simulasi, oke, ngapain? Bagaimana Anda bisa menguji bahwa dengan adanya modifikasi tadi dapat mengurangi permasalahan mobilitas kendaraan tadi yang katanya komunikasinya kurang lancar apabila ada laju kendaraan yang ini. Bagaimana Anda bisa memastikan? Baik, Pak, izin menjawab. Hmm, Untuk memastikannya itu dengan cara melakukan simulasi, Pak. Simulasinya itu di sini udah ada beberapa parameter nih, Pak, di halaman 47 itu. Iya, Nah, parameternya itu yang intinya aja ya, Pak. Itu dilakukan simulasi menggunakan waktu 100 detik dan jumlah banyaknya kendaraan atau disebut itu knot berjumlah 20, 25, dan 30, Pak. Dan untuk kecepatan maksimalnya itu 20 milisecond. Dan untuk petanya itu menggunakan peta grid, Pak. Nanti dari peta grid itu kan berbentuk kotak-kotak. Nah, nanti akan dimodifikasi oleh saya lagi, Pak, dibentuk seperti yang sudah disebutkan sebelumnya itu di halaman berapa ya, lupa. Itu akan diubah seperti jalanan bebas hambatan, Pak, seperti itu, Pak. ada nggak yang kamu katakan itu ada di dalam sini? Untuk yang bebas hambatan ada, Pak, di Enggak, mana? maksudnya yang Anda bisa melihat bahwa oh ini loh setelah ini jadi semuanya untuk membuktikan bahwa ini itu tidak ada masalah atau ada masalah yang diatasi dengan adanya penelitian kamu tadi itu kan ya, maka akan dibuat rancangan simulasi untuk memperlihatkan gitu. Ada nggak? Itu belum, Pak, nanti. Nah itu dia. Iya. Jadi saya belum melihat sebagai seorang awam yang melihat seperti ini misalnya, saya belum melihat eh, hasilnya kamu mau seperti apa sih kayak gitu itu ya. Maka di sini harus ada kesimpulan hasil bagaimana Anda bisa mengutarakan kesimpulan-kesimpulan hasil yang Anda kemukakan tadi di atas. Tadi kan saya udah liatin rumusan masalahnya tadi adalah Anda ingin mengatasi masalah gitu kan ya. Masalah mobilitas tadi itu ya. Iya, Pak. Nah, kata-kata pemecahan masalah mobilitas di atas dapat diatasi dengan cara ini kan belum ada. Siapa yang tahu Anda merancang simulasi? Oh, berarti bisa nih Anda untuk mengatasi masalah tersebut. Gitu. Mungkin itu aja dari saya sebagai dosen penguji yang pertama. Kesimpulannya dari sini adalah Anda harus lebih memahami bahwa nanti yang membaca dalam skripsi Anda ini bukan orang yang ahli dalam bidang transportasi intelligent system gitu ya. Tetapi semua mahasiswa di trilogi yang bisa membaca skripsi Anda itu harus Anda bawa pemikirannya itu ke dalam penelitian Anda. Jadinya harus lebih membumi lagi. Dalam arti membumi itu adalah Anda harus terangkan dulu apa sih yang terjadi, bagaimana sih simulasi ini bisa nantinya diterapkan di dunia nyata. Apa korelasinya antara simulasi dengan hubungan dunia nyata? Seperti itu belum membumi sama sekali, gitu ya. Jadi udah bagus di atasnya, tapi harus dibumikan seperti itu. Oke, gitu saja dari saya kembalikan kepada Pak Ketut Bayu Yuga Bintoro. Silakan Bapak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Andi.
Baik, terima kasih Pak Andi. Berikutnya untuk penguji kedua, Bapak Yadara Bulog, waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ketut Bayu Yoga Bintoro selaku pembimbing pertama. Suara saya masuk ya? Jelas Pak. Jelas ya? Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu ya kepada Alif sudah sampai di posisi saat ini, yaitu mempresentasikan proposal skripsinya. Ya, namun memang ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan begitu ya, supaya kita bisa lihat aspek atau poin apa saja yang mungkin bisa dijadikan focusing gitu ya, fokus atau keluaran yang nanti dihasilkan dari skripsi ini. Oke. Boleh Mas Alif share screen lagi tadi proposalnya untuk yang bab 1 terbelakang Mas. Sebentar ya Pak. Iya. Sudah terlihat Pak? Iya, sudah terlihat. Bab 1-nya ya. Ya, oke, baik. Ya, tadi saya perhatikan sudah sangat banyak sekali ya oleh Pak Handi di kupas tuntas begitu ya. Saya hanya sedikit men-highlight beberapa hal. Yang pertama di sini yang saya lihat skripsi kamu akan membuat simulasi ya, simulasi dari learning automata ya, yang berbasis protokol AODV ya, digunakan di jaringan planet. Gitu. Nah, teorinya sudah muncul ya bahwa planet itu kamu sebut di paragraf pertama ya untuk mengatasi kemacetan. Yang pertama saya highlight, yang kedua mengidentifikasi rute terpendek, yang ketiga menghindari kecelakaan. Di sini ada tiga kata kunci sepertinya ya, kemacetan, rute terpendek, dan kecelakaan. Nah, kemudian untuk protokol AODV-nya itu digunakan untuk yang mana ya dari ketiga itu nanti? Ya. Gimana Pak? Maaf. Pertanyaan saya ada, protokol AODV itu kaitannya dengan planet itu ke yang mana? Tiga-tiganya atau salah satu dari ketiganya? Tadi kan planet ada untuk kemacetan, rute terpendek, dan kecelakaan begitu. AODV ini digunakan untuk tiga-tiganya atau salah satunya? Ya baik Pak, izin menjawab. Untuk itu protokol AODV itu berguna untuk ketiga-tiganya Pak. Tiga-tiganya. Iya. Berarti nanti akan kamu simulasikan tiga-tiganya, gitu? Untuk itu enggak sih Pak, enggak. Cuman yang kamu fokusin kemana? Ke kemacetan, rute terpendek, atau kecelakaan? Kemacetan sih Pak. Kemacetan. Nah, maka mungkin usul saya begitu ya, nanti di judulnya juga ada lebih spesifik begitu ya. Simulasi automata untuk mengatasi apa gitu ya pada jaringan saya sama begitu ya. Itu yang pertama ya, Mas Alif ya. Nah, itu juga baiknya muncul ya di permasalahannya. Kalau coba kita lihat di permasalahannya, ya, rumusan masalahnya. Ya, nah di sini kan masalah mobilitas, begitu ya. Tadi fokusnya ke kemacetan, maka bisa ditambahkan
fase kemacetan gitu ya. Mobilitas terkait kemacetan gitu ya. Gitu. Gitu bukan? Lebih ke ini Mobilitas sih, ini kaitannya sama kemacetan bukan? lebih ke apa ya tadi Pak, jadi kayak kecepatan kendaraan dan dan kebanyakan dan jumlah kendaraan Pak. Itu dalam rangka mengatasi kemacetan atau Bukan mengatasi itu Pak, mengatasi komunikasi antar kendaraannya sih Pak. mengatasi komunikasi kendaraan maksudnya? Maksudnya itu Apakah ada masalah dengan komunikasi antar kendaraan? ada Pak sebentar ya Pak. Yang ini Pak, jadi di hal untuk menunjukkan bahwa protokol routing ODV belum optimal digunakan dalam komunikasi vehicle to vehicle di jaringan planet dengan pergerakan kendaraan yang cepat dan dinamis sehingga memerlukan pengembangan modifikasi Pak. Jadi permasalahan itu jadi jika percepatan dan pergerakan kendaraannya itu berbeda mengakibatkan perbedaan nilai-nilai end-to-end delay yang dihasilkan oleh protokol routing Pak. Jadi kan berarti nggak terlalu ini dengan planetnya berarti dong, tidak terlalu berhubungan dengan planet. Berhubungan dengan planet juga Pak, karena kan ini jaringannya itu kan disimulasikan kan dengan dengan kendaraan antar kendaraan Pak. Oh, jadi planet hanya untuk simulasi saja. Iya Pak. Berarti bukan untuk mengatasi masalah tadi kemacetan, rute pendek, bukan itu masalahnya. Bukan Pak. Jadi untuk yang tadi yang kemacetan dan lampu lalu lintas ya. Nah itu cuma untuk menginformasikan ke kendaraan lain bahwa di depan tuh misalkan ada kemacetan. Jadi nanti mobil yang lain tuh pada tahu gitu Pak. Jadi kayak dikasih tahu nih, di sini lagi macet gitu. Nah itu kan butuh komunikasi yang lancar ya Pak. Jadi kalau misalkan komunikasinya kurang stabil kan ada informasi yang didapatkan telat gitu Pak. Iya, saya paham. Jadi memang nanti perlu ada semacam sambungan paragraf ya yang memang menjelaskan hubung kait AODV, permasalahan AODV, yaitu dalam komunikasi, kemudian disimulasikan dalam planet untuk mungkin mengatur alur lalu lintas atau untuk mencegah kemacetan dengan sistem komunikasi data yang lebih cepat, yang lebih optimal, mungkin seperti itu kali ya. Arahnya yang saya lihat. Iya Pak. Ya, menarik ya. Nanti ini perlu ya diperbaiki lah ya untuk difokus lebih detail. Jadi kita terlihat bahwasannya memang ini simulasinya untuk apa gitu ya. Gitu. Okay. Nah, kemudian saya coba ke bab 3, Mas Ali. Bab 3. Bab 3. Tadi bab 2 udah dilepas ya sama Pak Handi ya. Bab 3 terkait metode penelitian. Sudah Pak. Ya. Nah, dalam hal ini learning automata yang dimaksud itu seperti apa ya? Apakah rancangan finite state automata atau mungkin ada hal lain yang memang berbeda? Saya belum boleh ditanya. Jadi modifikasi learning automata, modifikasi ODV yang dimodifikasi dengan learning automata itu jadi ketika ketika komunikasi, misalkan nih contoh Pak, kendaraan ingin memberi informasi ke kendaraan tujuan. Nah itu nanti kan dia kan bakal terkoneksi ke kendaraan-kendaraan yang lainnya tuh Pak, kendaraan-kendaraan dengan ruang lingkup yang sama Pak, yang sama. Nah itu nanti dilakukan perhitungan jarak, kecepatan dan
aktualisasi node, Pak. Oke, Nah, terima jadi nanti kasih. di situ akan dilakukan ini Pak, pemilihan. Jadi kalau misalkan kendaraan itu kendaraan yang terdekat dengan kendaraan sumbernya itu bukan memiliki sih kayak lebih berpotensi untuk menghubungkan data yang dikirimkan. Nah, nanti itu akan dipilih, Pak. Kalau misalkan dia tidak memungkinkan, dia tidak akan dipilih untuk mengirim data ke data tujuan. Oke, berarti ada jalur ya. Ada jalur yang saya butuh konfirmasi. Mungkin saya salah, tapi saya juga butuh konfirmasi. Learning automata yang dimaksud di sini, kalau saya dulu pernah belajar itu udah diagram. Jadi lebih hubungan antar node misalnya, kemudian jalurnya sampai pemilihan yang tadi Mas Alif bilang. Ya, Dan pemilihan itu nilai. apakah nanti akan didesain seperti itu dalam hasil atau itu memang sudah dirancang di dalam metode penelitian? Itu untuk ini sih Pak, perancangan cara kerja si komunikasi untuk bekerja Pak. Jadi nanti untuk simulasinya itu nanti ini Pak, hasilnya itu membandingkan protokol standar dengan protokol yang sudah diimplementasi Pak. Oke, sebentar. Saya boleh share screen nggak? Iya baik Pak, boleh Pak. Sebentar saya tutup dulu ya. Area. Iya Pak. Ini kelihatan nggak? Iya kelihatan Pak. Nah, nanti kamu akan membuat diagram seperti ini atau nggak ada diagramnya atau gimana? Diagramnya itu nanti seperti yang di presentasi tadi Pak, di halaman terakhir. Halaman terakhir. Iya di PowerPoint. Buku apa bukan di proposalnya sih Pak, di di PPT-nya Pak. Oke. Oh ini Lip ya? Yang ya Pak, yang itu Pak. Ini ya, oh, oke. Iya. Ini learning automatanya ya? Iya betul Pak. Jadi Oke. Ini berarti node-nya ya, ini node ya. Betul ya, ini merepresentasikan node-nya. Mempresentasikan ini Pak alur itunya Pak, alur pemilihan, bukan pemilihan sih, kayak alur pengiriman komunikasinya Pak. Oh, proses komunikasinya lah ya gitu ya. Ya, proses komunikasinya Pak. Ini kenapa nggak muncul di aturan universitas untuk bab 4 atau gimana? Ini untuk ini aja sih Pak, mempersingkat menggambarkan bab 3 tadi Pak, kan itu kan rumus semua tuh Pak. Jadi diterapkan. Baiknya ini kalau memang ini masih bagian bab 3, saya kira ini bisa dimasukin juga ya ke bab 3 ya. Ya ada penjelasan secara diagramnya gitu. Oke, seperti itu. Mungkin itu ya, kalau memang ini bagian daripada bab 3. Nah, kalau memang ini adalah representasi dari learning automata seperti ini, begitu ya, ya maka nanti perlu dikasih penjelasan bahwa setiap simbol ini apa representasinya. Apakah ini node gitu ya, misalnya yang panah ini adalah edge gitu ya, jalurnya gitu ya.
seperti itu dan seterusnya. Gitu ya. Mungkin ada atribut, ada bobotnya mungkin atau yang lain gitu ya. Sehingga kalau kita lihat learning automata kan dia pasti ada titik mulai dan titik akhir gitu ya. Dia mulai dari mana, akhirnya kemana. Nah, mungkin ini juga akan seperti itu, mulai dari mana, akhir di mana. Ya. Maaf Pak, izin Iya. jawab. Ini untuk diagram ini bukan untuk alur dari si node-nya sih Pak. Oh gitu. Modifikasi si AudiV. Jadi kan di programnya itu kan ada modul AudiV. Nah, di dalam program AudiV itu dimasukkan si algoritma si LAudiV-nya ini Pak. Jadi ada beberapa script yang ditambahkan di dalam program modul AudiV ini Pak gitu. Oh, berarti ini program AudiV-nya ya? Iya betul Pak. Usulan modifikasinya di sebelah mana? Ini ya? Iya, usulan modifikasinya ini Pak di tengah-tengah. Oke, nah mungkin saya paham. Jadi boleh jadi ada gambaran sebelum modifikasi ya? Ada gambaran yang belum dimodifikasinya berarti Pak? Iya, berarti proses default dari AudiV-nya berarti nggak seperti ini ya? Iya, nggak seperti itu Pak. Oke, baik. Nah itu mungkin perlu diperlihatkan ya di dalam bab 3 ya, sehingga kita bisa lihat AudiV yang awal seperti apa, kemudian modifikasinya seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat ada modifikasinya yang memang itu menjadi novelty ya dari skripsi. Ya, baik Pak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk learning automatanya akan berbeda atau kurang lebih sama? Untuk apanya Pak, learning automatanya? Learning automatanya. Untuk learning automatanya seperti itu Pak, yang seperti ini. Bab 3. Ada rumus. Jadi di bagian rumus. Ya, coba. Itu ini ya. Oke, ini ya. Jadi nanti diimplementasikan ke dalam AudiV-nya. Oke, ya. Ya, kalau memang seperti itu model penelitiannya ya tidak masalah gitu ya. Jadi kita bisa melihat secara lengkap begitu ya, baik dari algoritma AudiV yang sudah ada, kemudian dengan yang dikembangkan ya atau yang dimodifikasi. Nah, di sini modifikasinya ada di sebelah mana ya kalau di bab 3 ini? Sisipan modifikasinya ada di sebelah mana? Ada di halaman berapa? Sebentar Pak, saya buka dulu ya. Saya lupa. Bab 3-nya itu di ini Pak, di halaman 31. Halaman 3. Maaf Pak, bukan. Di halaman 32 Pak. 32. Kita lihat halaman 32 ya. Oke. Di mana ya modifikasi? Yang 3.3 Pak. Gambar 3.3. Ini ya? Iya itu Pak. Prediksi lokasi aktual kendaraan untuk prediksi yang berbeda, bukan perhitungan indeks kualitas komunikasi yang dimodifikasi yang mana? Ini 3 ini. Oh yang LA. Yang dimasukin ke dalam modul AudiV-nya nanti itu ketiga diagram ini Pak. 3 ini dimasukkan ke dalam modul AudiV. Iya betul Pak. Oke. Iya. Ya saya langkah-langkah AudiV LA. Oke. Prediksinya untuk perhitungan indeks, kemudian set model. Prediksinya ada di sini ya. Wah, ini metode prediksinya, gitu ya? Iya Pak, itu atribut rumus atribut yang bakal nanti dimasukin ke dalam si program AudiV-nya Pak. Oke, ini prediksinya ini real time berarti ya? Maksudnya bukan berdasarkan data latih, data apa gitu, bukan ya? Iya, real time ya? Real time, nah ini hitungannya.
Kemudian kita bisa prediksi indeks kualitas komunikasi networknya ya. Kita pilih. Iya, nanti lah. Oke, selanjutnya ini ya, pemilihan set of relay nodes-nya ya. Iya, Pak. Oke. Iya. Dengan simulasi MS3. Oke. Matrix analisis. Oke. Paket delivery ratio. End-to-end delay. Berarti kamu nanti akan memperbandingkan ya untuk PDR dari AODV yang default sama PDR untuk AODV yang LA gitu ya. Iya, betul, Pak. Oke. Berarti harus dikasih penjelasan di sini ya, metrik ini nanti akan digunakan untuk memperbandingkan ya. Iya, baik. Memperbandingkan ya antara algoritma ya, dasar dari AODV dan AODV sini kayak dia di sini di sini ya. Oke, begitu ya. Jadi apa namanya? Saran saya ya seperti itu ya. Terima kasih Alif ya, selamat untuk proses proposalnya. Saya kembalikan kepada ketua komite Pak Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Yadarogulo, Saudara Alif. Setelah sesi ini, kami akan memindahkan Saudara Alif untuk ke waiting room. Terlebih dahulu ya, oke. Nah, nanti Dewan Penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah proposal Anda dapat dilanjutkan atau tidak. Oke. Nah, karena di sini nggak ada fasilitas waiting room-nya, mungkin nanti kita akan kick dulu kamu sebentar. Nanti saya akan informasikan kapan harus kembali lagi. Gitu. Bisa ya? Baik, Pak. Siap. Baik. Recording is on. Baik, Mas Alif, Saudara Alif. Gimana tuh tadi hasil dari apa namanya presentasi kamu? Kamu puas nggak sih dengan apa yang kamu sampaikan? Kalau saya sih bilang nggak puas sih, Pak. Saya kira tadi nggak ada presentasi, Pak. Saya kira nggak ada presentasi lagi. Jadi tadi datanya kan ada di sebelah, dan itu poin-poinnya pembahasannya ada di komputer sebelah juga, Pak. Jadi saya agak gugup karena dadakan gitu, Pak. Seperti itu. Jadi memang poin-poin yang harus disampaikan tuh nggak keluar gitu. Dan kayaknya jadi kayak benang kusut ya, banyak banget jadinya kayak kamu dibebani banyak istilah terminologi yang banyak di situ, akhirnya susah tuh ngubungin satu sama lainnya menjadikan kalimat. Jadi penelitiannya kebayang untuk orang yang awam kayak gitu. Tapi nanti kita akan poles lagi supaya lebih simpel dan lebih panjang. Gitu ya. Kalau disetujui. Oke, gitu ya Mas Alif ya. Iya, Pak. Baik. Hari ini Saudara Alif berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa proposal skripsi dengan judul simulasi learning automata based AODV pada komunikasi V2V PANET dinyatakan disetujui untuk dilanjutkan di dalam skripsi. Oke, kami merencanakan bahwa sidang akhirnya paling lama itu 1 bulan. Oke, dan mohon dapat mengupayakan agar rencana sidang akhir ini dapat berlangsung tepat waktu. Baik, revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy proposal skripsi yang akan dikirim ke saudara.
revisi ditunggu maksimal 2 minggu dari sidang ini. Oke. Demikian sidang proposal skripsi ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing gua, para dewan penguji, dan saudara Alif. Selamat siang. Siang Pak, makasih Pak. Terima kasih. Baik. Selamat ya Mas Ali. Ya Pak, makasih Pak. Maaf